Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah legenda karya alam semesta yang berjudul Kisah Empu Supo. Empu Supo Mandragi alias Raden Joko Supo adalah putra dari Pangeran Sedayu yang memiliki keahlian membuat keris. Empu Supo adalah suami dari Dewi Rosowlan, adik Sunan Kalijaga. Ia adalah empu atau ahli keris kerajaan Majapahit yang hidup di sekitar abad ke-15. Karya-karyanya termasuk antara lain keris Kiai Nagasasra, Kiai Sengkelat, dan Kiai Caru. Sebelum menikah dengan Dewi Rosowlan, Empu Supo beragama Hindu. Kemudian memeluk agama Islam setelah berdialog dengan Sunan Kalijaga. Dikisahkan Sunan Kalijaga meminta tolong untuk dibuatkan keris coten sembelih atau pegangan lebay untuk menyembelih kambing. Lalu oleh beliau diberikan calon besi yang ukurannya sebesar biji asam Jawa. Mengetahui besarnya calon besi tersebut, Empu Supo sedikit terkejut. Ia berkata, besi ini bobotnya berat sekali, tak seimbang dengan besar wujudnya, dan tidak yakin apakah cukup untuk dibuat keris. Demikian kata Empu Supo. Lalu Sunan Kalijaga pun berkata, kalau besi itu tidak hanya sebesar biji asam, tetapi besarnya seperti gunung. Karena ampuh perkataan Sunan Kalijaga pada waktu itu juga besi menjelma sebesar gunung. Ringkas cerita, besi pun kemudian dikerjakan. Tidak lama jadilah keris dan kemudian diserahkan kepada Sunan Kalijaga. Akan tetapi anehnya, begitu melihat bentuknya seketika juga Sunan Kalijaga menjadi kaget sampai beberapa saat tidak dapat berbicara karena mengagumi dan tersentuh perasaannya. Karena hasil kejadian keris itu berbeda jauh sekali dengan yang dimaksud. Maksud semula untuk dijadikan pegangan lebay, ternyata yang dihasilkan keris Jawa atau keris Nusantara asli Majapahit Lu 13. Karena berwarna kemerahan, keris itu dinamakan Kiai Sengkelat, artinya bersemu merah, sedangkan jumlah luknya ada 13. Lalu Empu Supo diberi lagi besi yang ukurannya sebesar kemiri. Setelah dikerjakan jadilah sebelah keris mirip pedang sudut seperti golok atau belati. Begitu mengetahui wujud keris yang dihasilkan, Sunan Kalijaga sangat senang hatinya dan dinamakan Kiai Caru. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, Empu Supo mengabdikan diri di kerajaan Demak Bintoro. Pada suatu hari Sunan Kalijaga hendak pergi ke Cirebon untuk menemui Sunan Gunung Jati. Di dalam perjalanan beberapa santri dan prajurit Demak yang ikut, termasuk Raden
Joko Supo atau Empu Supo Ki Ageng Malang Gati Syekh Nur Samsudin dan Ki Ageng Bantar Ulang. Perjalanan rombongan Sunan Kalijaga pun sampai di perbatasan Kadipaten Siraung. Setelah melewati hutan yang bernama Alas Siroban atau sekarang disebut dengan Alas Roban, Adipati Siraung yang belum mengakui Kesultanan Demak tidak mengizinkan rombongan tersebut melewati wilayahnya, sehingga Sunan Kalijaga memutuskan bermalam di timur wilayah Siraung. Pada suatu malam, Sunan Kalijaga melakukan sholat malam dan bermunajat pada Sang Kali. Terjadilah peristiwa aneh di mana di bekas tapak kaki Sunan Kalijaga ditemukan besi pamor sebesar buah sawu. Besi tersebut diambil dan diserahkan pada Raden Joko Supo atau Empu Supo untuk dibuat menjadi sebuah keris. Dengan keahliannya Raden Joko Supo yang dikenal juga sebagai Empu Supo tersebut menyelesaikan perbuatan atau pembuatan keris dari bahan batu pamor dan kemudian diserahkan pada Sunan Kalijaga yang memberikan nama pada keris tersebut sebagai keris Kiai Tapak. Keajaiban terjadi lagi. Kadipaten Siraung beserta adipati dan rakyatnya telah lenyap dan wilayah Siraung menjadi lautan. Sunan Kalijaga lantas memberikan nama tempat tersebut dengan nama Pepalang dan memerintahkan Ki Ageng Malang Gati untuk memimpin wilayah tersebut disertai Syekh Nur Samsudin dan anggota rombongan yang diminta untuk tinggal di tempat baru tersebut. Keris Teluk 13 yang bernama Kiai Tapak diserahkan kepada Kiai Ageng Malang Gati. Sampai zaman pendudukan Jepang, pusaka tersebut masih berada di pendopo Kabupaten Pemalang. Namun setelah itu tidak lagi diketahui keberadaannya sampai sekarang. Sunan Kalijaga pun melanjutkan perjalanan beliau ke Cirebon tanpa ada halangan berarti hingga kembali lagi ke Demak Guntur. Empu Supo melewatkan lebih banyak waktunya di Kadilangu memperdalam ilmu agama dan kabudayaan. Sampai suatu ketika terjadi perpecahan politik antara Ratu Kalinyamat dengan Aryo Penangsang Adipati Jepang Panorang. Empu Supo tidak ingin terlibat di dalam kancah politik. Ia memohon petunjuk dari Sunan Kalijaga yang memberikan dawuh, Supo, jeneng sira saiki budal menyang dusun Sumyang Jempe. Netepo ing papan kono anggawe pusaka lan nunggu dawuh ingsun nalika wis ana pepadang ing praja. Demikian apa yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga kepada Empu Supo. Raden Joko Supo pun bersedia menjalaninya. Di tempat yang baru tersebut, Empu Supo membuat keris yang diberi tulisan nama Dusun Sumyang Jempe dalam aksara Jawa, dan kebanyakan di dusun tersebut Empu Supo membabar keris yang diberinya ornamen pada bagian gandeng kanan kiri yang dalam pakem keris dikenal sebagai dapur butut, baik tanpa luh maupun yang berluh. Zaman sekarang banyak orang yang membicarakan tentang keris Umyang yang sesungguhnya berasal dari kata Sumyang.
namun hanya sedikit orang yang tahu sejarahnya. Akhirnya perseteruan politik Demak berakhir dan takhta jatuh kepada Joko Tingkir menantu Sultan Trenggono yang berkedudukan di Pajang bergelar Sultan Hadiwijoyo. Raden Joko Supo diperintahkan oleh Sunan Kalijaga untuk mengabdi ke Pajang dengan bukti keris buatannya. Empu Supo sowan ke Pajang dengan maksud untuk mengabdi dan menyerahkan bukti sebilah pusaka. Saat itu Sultan Hadiwijoyo sedang memeriksa seorang tersangka dan terpidana dengan wasilah pusaka keris Sumyang Jimpe yang dibawa Empu Joko Supo. Tersangka tersebut ngomyang atau berbicara tanpa kendali, dan kasus tersebut selesai karena pengakuan dari tersangka sendiri. Bisonan Empu Joko Supo diterima oleh Sultan Hadiwijoyo. Keris pusaka beserta empunya dianugerahi gelar dan nama yang sama, yaitu Keris Kyai Kumyang dan Empu Kyai Kumyang. Empu Supo meninggal dengan makam beliau masih kontroversi di beberapa tempat, tapi yang terkenal adalah berada di komplek pemakaman Kadilangu, Demak, Bintor. Nah, saudara, demikian tadi kisah tentang Empu Sakti Pembuat Keris, yaitu Empu Supo atau Raden Joko Supo. Salam Rahayu, salam budaya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.